wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jatinom, yang terhormat Bapak Ibu Guru atau rekan sejawat SD Negeri Jatinom. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita diberikan kelimpahan, keberkahan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara diseminasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Ana Qurratul Aini MPD selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Jatinom atau yang mewakili. Kemudian yang ketiga, prakata dari Ibu Ana Qurratul Aini MPD selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Acara yang keempat, sambutan rekan sejawat. Kemudian yang kelima, acara inti, yaitu penyampaian diseminasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kemudian yang keenam, lain-lain, dan yang ketujuh, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka diseminasi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Jatinom atau yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenankanlah di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jatinom, Bapak Lagimin SPD MPD, yang pada saat ini beliau mendapat tugas dari Dinas Pendidikan, sehingga hari ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ana nanti, beliau dawuh kepada saya untuk mewakili memberikan sambutan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Ana Qurratul Aini yang telah melaksanakan diseminasi tentang penerapan budaya positif yang ada di SD kita. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa SD Negeri Jatinom, SD kita tercinta ini mempunyai beberapa budaya positif yang tentunya panjenengan sudah mengetahui. Di antaranya misalnya ketika ada kegiatan pagi hari, Bapak Ibu kalau menurut di wilayah kita sebagai among tamu atau menyambut anak, ketika pagi hari anak-anak datang, Bapak Ibu sudah melaksanakan hal itu. Kita menyambut anak-anak kita ketika mereka datang. Kita ada guru yang sudah rawuh dan
melaksanakan menyambut anak-anak di sana. Itu termasuk budaya positif yang telah kita lakukan sejak beberapa tahun terakhir, bahkan sebelum ada Merdeka Mengajar. Kemudian kemungkinan budaya positif yang kedua yang ada di tempat kita yang sudah kita laksanakan, yaitu adanya sholat duha berjamaah yang pada saat ini kita laksanakan masih dalam penjadwalan. Jadi belum semua kelas bisa bersama-sama. Kita hanya menjadwalkan kepada kelas-kelas yang pada hari tersebut ada jam pendidikan agama. Selanjutnya, budaya positif yang berikutnya yaitu ketika siang hari kita melaksanakan sholat duhur berjamaah. Itu pun juga masih dalam taraf pada kelas yang pada pagi harinya ada dalam pembelajaran agama Islam. Ya, ini kita harapkan bahwa budaya positif ini akan terus berkembang dan bisa jadi membudaya. Ya, itu budaya positif yang ada di kita. Kemudian kita juga berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah kersa meluangkan waktu. Meskipun anak-anak pembelajaran sudah usai, kita meluangkan waktu untuk pelaksanaan diseminasi ini. Selain kita di sini melaksanakan diseminasi, kita akan mendapatkan manfaat dari sana. Saya juga ikut mendukung kegiatan ini, juga mendorong kepada teman-teman untuk ikut serta dalam program guru penggerak pada angkatan berikutnya. Untuk Bu Ana adalah angkatan 9. Semoga kedepannya ada dari teman-teman kita untuk dapat terjaring dalam guru penggerak angkatan 10 maupun angkatan 11. Kita sangat berharap karena mungkin dari sana kita akan mendapatkan manfaat, kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa membuat SD kita lebih dan beda. Maksudnya lebih dan beda adalah kita bisa membuat kualitas yang lebih, yang berbeda dengan SD-SD yang lain. Semoga dengan awalan dari SD kita CGP angkatan 9 ini yang dilaksanakan oleh Bu Ana, semuanya juga akan menyusul mendorong kita untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Itu kalau tidak salah slogannya CGP ya Bu Ana ya. Ya, mungkin yang saya sampaikan sebagai sambutan dari Kepala Sekolah mewakili Bapak Lagimin SPD MPD itu semoga teman-teman bisa mengikuti diseminasi ini sampai selesai dan dapat mengambil manfaat dari diseminasi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, prakata dari Ibu Ana Qurratul Aini MPD selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semuanya bisa berkumpul untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri Jatinong. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya memohon izin
untuk melaksanakan budaya positif, diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya, menularkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nantinya akan bermanfaat sekali untuk kita semua, dan kita bisa menyampaikan budaya positif itu kepada anak didik kita juga. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif itu perlu diberikan sejak dini, karena dengan berbudaya positif itu nanti akan membuat anak-anak didik kita ini mempunyai perilaku, sikap, attitude yang berbudi luhur, yang baik, yang nantinya juga akan bermanfaat di masa depan anak-anak. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak itu merupakan suatu berkah dan harta yang berharga, kemudian sudah mempunyai kodrat, kemudian kita sebagai pendidik mempunyai tugas sebagai pendamping, kemudian sebagai fasilitator juga, sebagai penutur, supaya anak-anak itu nanti akan mempunyai skill, keahlian, dan attitude yang baik di masa depan. Nah, semoga dengan diseminasi yang akan saya sampaikan ini nanti bisa membawa manfaat yang bagus, yang luar biasa untuk kita semuanya. Demikian prakata dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat adalah sambutan dari rekan sejawat. Monggo Ibu Anita untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif. Tak lupa izinkan saya selaku rekan kerja, teman sejawat dari Ibu Ana Qurratul Aini memberikan tanggapan mengenai diseminasi yang akan disampaikan oleh beliau nanti. Saya selaku teman sejawat sangat bangga dan mengapresiasi kegiatan yang beliau akan sampaikan. Saya juga sangat salut akan kegigihan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, angkatan 9. Harapan kami semoga teman-teman yang lainnya juga akan mengikuti guru penggerak angkatan 10, dan juga bagi teman-teman yang mendaftar di angkatan 11 ini juga dapat dimudahkan dan juga semoga lolos, diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara mengenai budaya positif sangatlah menarik, karena kita sebagai pendidik harus bisa dan mampu memberikan contoh-contoh positif kepada anak didik kita semua. Anak didik kita adalah penerus generasi bangsa yang harus kita tuntun, kita bimbing, sehingga anak didik kita ini memperoleh pengetahuan yang bagus dan juga bisa mengejar cita-cita yang diinginkan. Budaya positif harus selalu diterapkan di lingkungan sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di mana saja. Apa yang
kita berikan ke anak didik kita selalu diingat hingga anak-anak itu nanti dewasa. Maka dari itu kita harus memberikan budaya yang positif. Sebagai contoh, ketika anak didik kita akan berangkat sekolah, mereka itu berpamitan kepada kedua orang tua. Mereka itu salim kepada kedua orang tua, meminta restu untuk berangkat ke sekolah. Kemudian saat anak-anak didik kita itu sampai di sekolah, kita harus menyambut mereka, yaitu mereka salim kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, saling menghargai antar teman, tidak membeda-bedakan teman dengan yang lainnya, yaitu dengan cara mereka bermain bersama, berbaur bersama, melakukan kegiatan belajar bersama di sekolah, jadi tidak saling membedakan. Kemudian yang ketiga, menerapkan sikap saling tenggang rasa, sikap saling toleransi dan saling menghargai. Kemudian juga mohon maaf ya Bapak Ibu semua karena kendala teknis. Ini saya akan melanjutkan tanggapan saya, yaitu yang keempat, saat ini lingkungan pendidikan itu sedang menjadi sorotan, yaitu anak didik melakukan beberapa pembulian atau perundungan sehingga memakan korban. Nah, kita sebagai pendidik berupaya untuk melindungi sekolah kita agar terhindar dari hal-hal yang merugikan tersebut, yaitu tentang perundungan dan pembulian. Maka kita harus memberikan pemahaman tentang budaya positif ke anak-anak didik kita. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Ana tentang budaya positif membawa pengaruh besar di lingkungan sekolah kita, dan kita sebagai teman sejawat harus juga dapat menerapkan budaya positif. Kemudian semoga nanti kita juga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari yang untuk kita sebagai pendidik mendidik anak-anak didik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berada di ruangan ini untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan diseminasi tentang budaya positif. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, baru-baru ini sekolah kita di kelas 5 dan juga di kelas 2 itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, untuk yang kelas 1 dan kelas 4 tentunya sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Yang belum adalah kelas 3 dan kelas 6. Nah, untuk budaya positif ini
tidak hanya diberikan di kelas yang melaksanakan kurikulum merdeka saja, tetapi kita bisa menerapkan di kelas yang masih menggunakan kurikulum 2013, karena kedepannya nanti kelas 3 dan kelas 6 juga akan menggunakan kurikulum merdeka sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013. Nah, Bapak Ibu, pada budaya positif ini, konsep inti yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, apakah pengertian-pengertian dari konsep ini tersebut? Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka tentunya sudah hafal, sudah kenal juga dengan yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, oke, yang kedua, iya, yang ketiga, iya, yang berikutnya, iya, jadi ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kata berdiferensiasi. Nah, artinya kita sebagai guru itu mempunyai tugas menuntun, membimbing sesuai dengan kodrat anak. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu sudah dikodratkan, sudah mempunyai kodrat sejak lahir, kedepannya nanti akan jadi apa, mempunyai keinginan apa, cita-citanya apa. Nah, kita sebagai guru tugasnya adalah menuntunnya. Nah, nanti pembelajaran yang kita berikan kepada anak pada pembelajaran diferensiasi ini disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Nah, nantinya yang kita cita-citakan ini adalah ke profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sampai saat ini kita itu kan menganggap bahwa murid itu harus patuh manut dengan apa yang guru inginkan, seperti itu, ya. Nah, di sini kita sebagai guru mempunyai ilusi. Kita bisa mengontrol murid, kemudian kita juga bisa memberikan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian kita juga beranggapan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan selanjutnya bahwa kita guru sebagai orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita sebagai guru nanti tugasnya adalah kita mempunyai kontrol terhadap anak. Apakah nanti kita jadi penghukum atau manajer atau sebagai teman atau sebagai pemberi rasa bersalah atau hanya sebagai pemantau, begitu. Nah, berikutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, untuk stimulus respon Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa poin.
Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, ternyata realitas kebutuhan setiap anak itu berbeda. Seperti itu. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, tidak setiap orang itu mempunyai deskripsi atau pandangan yang sama. Seperti itu. Kemudian, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi ketika kita melihat anak menjahit teman yang lain, itu kita lihat bahwa itu sebagai kesalahan dan perilaku buruk. Tetapi pada teori kontrol, bahwa semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Nah, tergantung nanti kita bagaimana menyelesaikannya. Kemudian, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol, hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti itu. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Tentu saja tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Dan kita juga tidak boleh dan tidak bisa memaksakan kehendak kita pada orang lain. Kemudian, untuk berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ketika kita membujuk siswa dan gagal, itu seolah-olah kita memberikan paksaan. Tetapi untuk teori kontrol, terdapat kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita memberikan kebebasan kepada siswa. Misalnya ketika memilih alat pembelajaran, kamu ingin memilih apa, seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan keinginan anak. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang. Nah, itulah perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, artinya adalah belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Seperti kita, setiap orang itu mempunyai keyakinan. Saya yakin saya bisa melakukan hal itu, seperti itu. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, hukuman atau ancaman. Nah, jadi di sini fungsi disiplin positif ini diberikan kepada peserta didik tanpa kita memberikan imbalan. Misalnya kalau yang kemarin-kemarin itu kita ke anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, nanti Bu Guru beri permen. Nah, itu kan termasuk reward. Nah, itu kalau sekarang dihindari. Kenapa? Karena nanti membuat anak, aku maju kok gak untuk permen, seperti itu. Atau misalnya yang mendapatkan jawaban benar, nanti Bu Guru ajak ke kantin, Bu Guru belikan es. Nah, berarti anak itu nanti hanya akan mengerjakan atau antusiasnya ketika ada reward. Seperti itu. Nah, disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kita harus menanamkan disiplin positif ke siswa-siswa mulai dari dini, seperti itu. Nah, tujuannya supaya nanti anak-anak itu juga mengenal nilai-nilai kebajikan dan melaksanakannya, sehingga nanti
kita mengharapkan anak-anak itu bisa berperilaku yang baik dan harapan kita terwujud seperti itu. Makanya kita harus memberdayakan atau melaksanakan atau melestarikan disiplin positif. Berikutnya, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tentunya nanti disepakati bersama-sama, lepas dari suku bangsa. Jadi ketika pendidik ingin membuat nilai-nilai kebajikan di dalam kelasnya, itu harus mengesampingkan suku budaya anak-anak yang ada di kelas kita. Kan kelas kita misalnya ada suku Batak, ada suku Jawa. Nah, ketika kita membuat nilai-nilai kebajikan, kita harus melupakan perbedaan suku-suku itu, tetapi kita harus merangkul semuanya seperti itu. Nah, contoh nilai kebajikan, misalnya pada profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis, 6 dimensi. Ya. Kemudian untuk yang AIBO Primary Years Program itu nanti isinya antara lain tentang toleransi. Jadi kita harus menanamkan ke anak tentang nilai toleransi, rasa hormat, kemudian saling menghargai antar teman, bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain, kemudian empati, percaya diri, dan kreativitas, dan masih banyak lagi untuk nilai-nilai kebajikan yang lain. Yang ketiga adalah keterampilan hidup. Nah, di sini dapat dipercaya, kemudian lurus hati, bisa menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bisa kita ajarkan ke siswa. Seperti itu, ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Pengertiannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini tentunya memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita sebagai manusia faktanya memang membutuhkan kebutuhan dasar. Nah, nanti ada beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia bertahan hidup. Betul ya, Bapak Ibu? Yeah. Nah, dalam bertahan hidup tentunya membutuhkan apa saja, Bapak Ibu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar manusia yang masuk pada bertahan hidup. Supaya kita bisa bertahan hidup, tentunya kita harus makan. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan kesehatan. Berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu juga termasuk, ya. Ketika kita tidak dipedulikan oleh teman atau saudara, nah rasanya bagaimana, Bapak Ibu? Sakit hati. Iya. Kemudian melakukan kerja sama. Nah, apabila kita berada di lingkungan tertentu, maka kita harus bisa bekerja sama dan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah, yang ketiga adalah penguasaan. Ya. Jadi dalam diri kita itu juga ada penguasaan. Kita ingin mempunyai keinginan apa, kemudian dianggap sebagai apa, kemudian keinginan kita itu didengar, diakui, ya, dan juga berprestasi. Yang keempat adalah kebebasan. Nah, dalam kebebasan itu terdapat mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru,
dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, bisa bermain, bisa bercanda, kemudian tertawa, dan mempunyai rasa antusias. Seperti itu. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya di dalam diri kita ada 5 hal tersebut. Terus apa buatan Bapak Ibu? Iya. Kalau dalam menjalani hidup kita tidak merasakan kesenangan, nah nanti bagaimana perjalanan hidup kita seperti itu. Terus kalau kita tidak bisa bertahan hidup, bagaimana ke depannya? Apa yang terjadi? Kemudian kalau kita terhindar atau haus dari rasa kasih sayang, bagaimana efeknya ke diri kita seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini motivasi perilaku manusia. Ada 2 macam, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti untuk menghindari hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Apabila kita tidak ingin hidup tidak nyaman atau menghindari hukuman, bagaimana seharusnya yang kita lakukan? Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di dalam kehidupan kita kan tidak lepas dari yang namanya kompetisi, tapi dalam hal yang positif. Nah, misalnya kalau kita punya ilmu pengetahuan yang lebih, kita bisa menularkan ke teman-teman. Nah, tetapi tergantung nanti kita melakukan hal itu murni dari keinginan kita atau ingin mendapatkan penghargaan seperti itu. Kemudian untuk yang motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini ada motivasi keinginan, ya. Saya ingin jadi apa? Kemudian apa yang harus saya lakukan pada diri saya sendiri, yaitu dengan cara menghargai diri sendiri. Kemudian berikutnya, nah ini adalah macam dari disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif di sekolah itu nanti bisa berisikan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, pengertiannya ini kita memberikan hukuman ke anak, misalnya seperti itu. Nah, kalau dulu zaman kita sekolah di SD, kita dihukum oleh guru sudah hal yang biasa. Gitu, kita kena fisik, misalnya diketak atau diuncali penghapus. Nah, misalnya disuruh mengerjakan ke depan soal tidak bisa, kita mendapatkan hukuman. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk hukuman itu tidak terencana, bisa terjadi secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, nanti akan dapat hukuman apa. Kemudian bisa berupa fisik dan psikis. Yang kedua, konsekuensi. Nah, apabila anak itu melanggar aturan, maka konsekuensinya bagaimana? Seperti itu. Tentunya nanti sudah ada kesepakatan kelas yang sudah dilakukan. Nah, untuk konsekuensi itu terencana. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya begini, apabila ada anak yang datang terlambat ke sekolah, konsekuensinya apa? Misalnya menulis di papan tulis dengan kalimat yang positif. Nah, itu diberikan hukuman, tapi hukuman positif. Hukuman itu kan ada hukuman positif, ada hukuman negatif. Kalau hukuman yang negatif larinya ke fisik, tapi kalau yang hukuman positif larinya ke pengetahuan, ke akademik, seperti itu, ya. Kemudian untuk restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, setelah kita melihat anak melakukan tindakan kesalahan atau kekeliruan, nah kita mengambil langkah restitusi. Kita mengkoreksi, mengecek apa yang dilakukan anak tersebut. Nah, kita seolah-olah seperti menjadi manajer. Kemudian kita menanyakan apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya. Kemudian kita sebagai guru memberikan solusi, jangan sampai kejadian itu nanti terulang kembali seperti itu. Nah, itu namanya restitusi. Jadi menanyakan apa yang sudah diperbuat oleh anak, tetapi kita sebagai guru juga memberikan nasihat dan motivasi. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru ini mempunyai 5 posisi kontrol dalam diri kita. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Yang kedua, apakah kita pembuat merasa bersalah ke murid? Yang ketiga, apakah kita menjadi teman? Yang keempat, menjadi pemantau. Yang kelima adalah menjadi manajer. Yang pertama, sebagai penghukum. Nah, misalnya kalau ada anak datang terlambat, kita memberikan hukuman fisik. Nah, itu kita bisa dikatakan sebagai penghukum seperti itu. Nah, itu nanti tentunya kalau kita sebagai penghukum, apa yang kita lakukan ke siswa itu akan terpatri sampai anak itu dewasa. Nah, misalnya ketemu di jalan, anak sudah lulus, sudah kuliah, ketemu di jalan sama gurunya, pasti akan diingat itu adalah misalnya pernah dihukum ya, oh aku dulu pernah ditekan sama Pak Guru itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi akan terpatri sampai dewasa. Itu kalau kita memberikan hukuman seperti itu. Nah, berikutnya pembuat merasa bersalah. Nah, apabila kita menemui siswa melakukan kesalahan, terus sikap kita merajuk. Merajuk, tahu Bapak Ibu merajuk? Iya. Iya, jadi pembuat merasa bersalah di sini, misalnya kamu tidak kasihan sama Bapak Ibu, seperti itu. Ya, memelas, betul. Ya, istilah lainnya memelas. Jadi nanti kalau kita bersikap memelas, anak nanti akan, oh ternyata yang saya lakukan itu membuat sedih Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, berikutnya adalah sebagai teman. Nah, kita guru ini juga bisa memposisikan sebagai teman. Biasanya kan ada ya anak punya masalah di rumah, mungkin ya tidak diberi uang saku atau bagaimana. Nah, di sekolahan terlihat ngambek atau sedih atau menyendiri. Nah, kita bisa memposisikan sebagai teman. Kita bisa menanyakan hal-hal misalnya, kenapa kamu tidak jajan? Kenapa kamu tidak bermain dengan temanmu? Ada apa? Cerita dong sama Bu Guru. Nah, jadi nada kita itu juga harus ikut menjadi anak-anak, biar menjadi teman dan lebih akrab seperti itu. Berikutnya adalah pemantau. Nah, pemantau di sini guru itu hanya melihat. Ketika ada anak membuat kesalahan, guru hanya begini misalnya. Ya udah masuk kelas dulu, ditunggu dulu. Nah, kita hanya memantau. Nanti kira-kira di dalam kelas anak itu akan menangis atau enggak ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah manajer. Nah, ini Bapak Ibu bisa membayangkan kalau jadi manajer itu bagaimana di perusahaan. Nah, tapi ini di sekolahan. Ketika ada anak bermasalah, kita bisa menyelesaikannya dengan halus, dalam artian kita bisa menanyakan pelan-pelan apa yang terjadi, kenapa, seperti itu. Nah, kemudian sikap kita ke anak juga harus bisa ngeyem-yemi ke anak supaya anak nanti tidak takut ketika bercerita masalah yang sedang dihadapi. Kemudian untuk
menjadi manajer itu juga harus memberikan solusi pada anak yang mempunyai masalah tersebut. Nah, Bapak Ibu, itulah 5 posisi kontrol. Mungkin kita pernah menjadi teman bersama anak-anak, pernah Bapak Ibu? Sering ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, pernah Bapak Ibu? Pernah. Iya, itu kita seolah-olah jadi anak kecil. Apalagi kalau kita mengajar kelas 1 ya, kita harus ikut. Iya, kita ikut jadi anak kecil. Kamu apa sih apa? Ya gitu. Nah, kemudian menjadi pemantau, pernah tidak Bapak Ibu? Ya. Kemudian menjadi penghukum, pernah Bapak Ibu? Iya. Iya. Untuk penghukum mungkin besok bisa diubah ke hukuman yang positif seperti itu. Hukuman positif misalnya, ya kamu meringkas ini, diringkas materinya seperti itu. Jadi secara langsung kan ini anak diberikan tugas untuk merangkum. Padahal sebenarnya itu adalah hukuman positif seperti itu. Kemudian sebagai manajer, bagaimana? Sering ya Bapak Ibu ya jadi manajer. Iya. Nah, berikutnya ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Sering ya Bapak Ibu? Iya. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai penghukum, nah kita memberikan hukuman ke anak misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu kan sudah fisik ya. Nah, dan kita harus memikirkan akibatnya nanti. Iya, keju, cemeng, iya, bisa takut juga. Iya, iya, betul. Kemudian yang kedua, nah, pembuat merasa bersalah. Ini biasanya kalimat yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru. Berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu itu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, seperti itu, memelas. Jadi kalimat-kalimat seperti ini termasuk pada pembuat merasa bersalah. Berikutnya sebagai teman. Nah, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini tidak apa-apa, tapi ya jangan diulangi lagi ya. Seperti itu. Nah, itu kan percakapannya seperti teman. Kita ngobrol dengan teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Nah, ini guru pasif. Karena yang aktif adalah siswanya untuk membeli atribut sendiri. Jadi hanya memantau. Kira-kira tuku teman apa orang seperti itu. Iya. Kedepannya dipakai apa enggak seperti itu. Nah, berikutnya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Nah, ini manajer adalah posisi yang harus kita terapkan. Ya, apa betul Bapak Ibu? Ya, jadi ketika ada anak mempunyai masalah, kita berlaku menjadi manajer. Kita memberikan rasa nyaman ke anak supaya anak mau bercerita. Tapi kejadiannya bagaimana? Coba ceritakan ke ibu dengan nada yang halus seperti itu. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira maksudnya yang mana Bapak Ibu? Merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Gitu. Berikutnya, kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Penghukum dengan bukan fisik ya itu ya, tapi dengan verbal. Berikutnya, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya betul sekali. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya, teman. Iya. Terus nih, kamu tidak akan pernah dapat nilai bila tidak
gitu kan, berarti itu hukum ya. Nah, seperti itulah posisi kontrol yang kita praktekkan sehari-hari ya Bapak Ibu ya, kalau di sekolahan seperti itu. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di kurikulum Merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, supaya nanti pembelajarannya itu berjalan dengan lancar, maka kita perlu membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, keyakinan kelas itu apakah sama dengan peraturan kelas? Peraturan kelas itu tentunya lebih luas, dan apabila belum diyakini, nanti anak masih ada yang melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, itu perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas, beberapa poin sudah kita sepakati dengan anak-anak, sudah kita jadikan keyakinan kelas, maka nanti ke depannya anak itu akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan. Oh, kemarin sudah dibuat keyakinan kelas. Oh, nanti kalau melanggar konsekuensinya seperti ini. Nggak jadi seperti itu. Nah, itu maksudnya pada keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Ketika kita akan membuat keyakinan kelas, nanti hal-hal yang kita perhatikan adalah bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan atau kalimat positif, sedikit kalimat tapi mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas, dan semua warga sekolah atau warga kelas dibuatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, sistemnya nanti Bapak Ibu bisa memimpin membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, kemudian menyiapkan kertas kecil-kecil, nanti anak-anak menuliskan keyakinan apa yang diyakini. Misalnya, tidak boleh masuk terlambat. Nah, itu kan kalimat yang masih dibuat anak-anak, itu kan belum apa ya Bapak Ibu, masih rancu ya kalau anak-anak membuat kalimat itu. Nah, kemudian misalnya kalimat berikutnya, tidak boleh makan selama pelajaran. Nah, ada lagi, kalau ingin ke kamar mandi izin Bu. Nah, tugas kita menuntut, membimbing, dan mengubah kalimat yang berasal dari anak menjadi kalimat yang positif. Nah, misalnya kalau tadi misalnya tidak boleh makan pada saat pelajaran, kita bisa mengubah pada saat pembelajaran berlangsung, anak-anak tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, tugas kita sebagai pembimbing seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas sudah disepakati bersama, kemudian ada penandatanganan oleh siswa karena sudah diyakini, nanti bisa ditempel di dinding. Selain itu, kita juga bisa membuat, ini Bapak Ibu biar lebih menarik, banner, tapi isinya tentang keyakinan kelas. Misalnya kelas 6A, ada 10 keyakinan dan harus ditaati oleh siswa-siswanya. Lanjut pada segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk segitiga restitusi ini, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menghadapi anak yang sedang mempunyai masalah dengan temannya atau masalah yang lain, kita itu bisa menerapkan segitiga restitusi. Kita bisa menanyakan ke anak, akar permasalahannya apa? Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu maksudnya pada menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu tahu yang kamu lakukan itu adalah keliru. Kalau kamu menghina atau mengejek teman sekelasmu,
Nah, itu kan perilaku yang tidak terpuji. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, tidak boleh mengejek teman, saling menghormati, menghargai, seperti itu. Nah, jadi ketika kita dihadapkan anak yang sedang bermasalah, kita harus bisa menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini kita bisa menggunakan kalimat berbuat salah itu wajar, tetapi kita harus menghindari supaya tidak berbuat salah itu bagaimana. Jangan sampai nanti tindakan kita itu bisa merugikan orang lain. Nah, kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau misalnya anak itu sudah curhat ke guru, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Berikutnya, menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nah, sudah diyakini, kenapa dilanggar? Seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kan kalimat-kalimat yang kita sampaikan ke anak bila anak sedang bermasalah. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini ternyata suaranya kurang keras. Bisa nggak? Oh iya, bisa minta paham. Tapi bisa ya nanti ya. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Benar. Nah, ini ternyata speakernya tidak bisa menyala, Bapak Ibu. Ini saya jelaskan saja. Jadi ada permasalahan, anak ini sering terlambat masuk sekolah. Nah, setelah saya tanya, kenapa kamu sering terlambat masuk sekolah? Dia menjawab, karena tidurnya terlalu malam. Nah, kemudian saya tanyakan, apa akibatnya kalau kamu sering terlambat masuk sekolah? Maka dia ketinggalan pelajaran juga, seperti itu. Nah, terus saya mengingatkan, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Nanti kalau kamu sering terlambat ke sekolah, apa yang terjadi? Kemudian seperti itu. Nah, terus apa yang harus kamu lakukan ke depannya? Nah, dia berjanji akan memperbaiki perilakunya untuk datang ke sekolah tepat waktu. Jadi, nah seperti itu contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung kegiatan dalam penyebaran budaya positif. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, kita sebagai pendidik tentunya harus bisa menjadi manajer juga, kemudian bisa menuntun, membimbing anak, kemudian pembelajaran yang kita lakukan juga berpihak pada murid.
Nah, Bapak Ibu, demikian diseminasi penyebaran disiplin positif, budaya positif ke Bapak Ibu semuanya. Apabila ada kata salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.